kita lambungkan pujian dan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sukacita besar bagi bangsa kita. Tepat 17 Agustus 2022, bangsa kita telah memenuhi usianya yang ke-77, tahun masa kemerdekaannya. Tentu ini merupakan sebuah momen yang mana bangsa Indonesia telah berjalan pada garis kemerdekaan yang telah berhasil direbut dari penjajah dan menjadi bangsa yang bebas dan mandiri. Sehingga pantaslah bagi kita untuk memanjatkan pujian serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pada hari ini pesan dari Bapak Kepala Desa yang tidak bisa hadir hanya mengucapkan salam karena beliau harus upacara di kecamatan. Akhirnya saya sebagai Ketua BPD Desa Pasarean harus menjadi inspektur di sini. Kita lihat perjuangan Desa Pasarean, terutama yang ada di Pasarean, cukup luar biasa. Ketika kita merilis tahun perjuangan Pasarean, pertama ketika lahirnya, ketika datangnya seorang tokoh yang namanya Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai, bukan Kiai Abdul Hamid. Tahun 1000 Kiai Abdul Hadi. Tahun 1900 sampai 1917. Beliau ingin merdeka. Beliau ingin tidak diganggu oleh orang-orang luar, terutama penjajah. Salah satunya beliau yang ingin cetuskan, ingin menghilangkan satu pajak saat itu yang disebut cukai dan lintah darat. Ketika petani kita panen, ambil cukainya. Beliau lawan dari tahun 1900 sampai 1917. Kemudian dilanjutkan tahun 1917 dilanjutkan oleh para generasi berikutnya dengan secara estafet. Makanya beliau sampai sekarang Kiai Abdul Hadi itu tidak tahu kuburannya di mana, entah kemana rimbanya. Mudah-mudahan beliau menjadi satu tokoh yang Allah karuniai rahmat di kuburnya dan dijadikan mati syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dirilis kembali bahwa karena orang Pasarean tidak mau bertekad, tidak mau dijajah oleh orang lain, lahirnya di situ pergerakan-pergerakan yang namanya madrasah, pergerakan-pergerakan yang namanya pesantren untuk mengusir penjajah di muka bumi ini. Sehingga tidak sedikit orang Pasarean pesantren, sekolah, berpendidikan ke luar negeri, ke Saudi Arabia, untuk mencetuskan bahwa di pasaran itu tidak mau dijajah oleh orang lain. Apalagi kalau kita dengar dari teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi merdeka itu di Pasarean tidak segampang apa yang diucapkan di dalam teks itu sendiri. Bahkan kalau saya lihat kemarin ketika saya menyusun RPJMDes tahun 2020-2027, dilihat sejarah Desa Pasarean itu sejarah yang sudah tercatat di PBB, luar biasa sekali. Itu berkat perjuangan orang tua kita dari generasi ke generasi, selalu estafet mereratkan kebersamaan dan kesatuan. Tidak ada satupun orang akulah yang paling berjasa, tidak ada. Semua Desa Pasarean yang dulu pamijahan itu masih bergabung di sini. Masih kita di bawah Kecamatan Cibungbulan bersatu tekad untuk memerangi penjajah, karena penjajah itu sendiri membodohkan bangsa kita sendiri. Oleh karena itulah kita perlu menghargai banyak para kiai kita, banyak para guru kita yang telah korban dalam membela negara, terutama yang di Desa Pasarean ini.
Salah satu, kalau kita lihat perjuangan ini, perjuangan Desa Pasarean itu, bukti sejarahnya dulu di Lemur Kosong itu dibakar oleh orang kita sendiri karena sudah terdeteksi, ketahuan oleh penjajah, dibakarlah tahun 1930. Kemudian terwujudlah setelah merdeka tahun 1950 yang namanya ini Pasarean. Jadi selama 20 tahun orang Pasarean itu mengembara kemana-mana untuk menyiapkan penjajahan itu supaya hangus di muka bumi ini. Luar biasa sekali. Kalau kita merilis, walaupun itu apa yang saya katakan hanya sifatnya anonim dari mulut ke mulut, bahkan saya nanya dari dulu, saya sering nanya, apa sih sejarah Pasarean itu sebetulnya? Kebetulan beliau Haji Nur, Haji Nur masih ada, Haji Muhammad Nur masih ada. Oleh karena itulah sebagai generasi muda, terutama yang berada di Desa Pasarean, yang sekarang memegang kekuasaan pimpinan di Pasarean itu, kita tahu bahwa negara dari kesini sampai kesini setelah merdeka banyak perubahan-perubahan undang-undang yang kita harus ketahui bersama-sama. Apa keinginan undang-undang itu? Apa keinginan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang ada di kita, kita harus mampu mengimplementasikan, menerapkan di negara kita ini. Oleh karena itulah, rasa egosentris hilangkan. Karena tidak ada, saya baca sejarah Pasarean, tidak ada rasa egoisme di sini. Rasa kebersamaan, rasa kesatuan. Tanpa itu tidak mungkin penjajah di muka bumi ini hapus dan kita merdeka. Bahkan kalau kita lihat teks proklamasi di situ hanya diwakili oleh 2 orang, Soekarno dan Hatta. Begitu luar biasa negara-negara yang di luar takut dengan kata-kata proklamasi itu. Ini memberikan contoh, memberikan motivasi kepada kita. Bagi kita yang sedang diberikan kekuasaan, jangan lupa terhadap sejarah itu. Karena saya selalu dibina oleh generasi berikutnya. Terutama saya alhamdulillah dibina oleh Kiai Haji Hasan Basri. Sampai terakhir saya membangun kenal link untuk yayasan. Kebetulan dulu ketika saya sekolah di sini LTPUI, lahirlah yayasan 1981, diikat oleh yayasan tidak lagi dengan organisasi-organisasi keagamaan. Itu keinginan Pak Soleh Iskandar. Salah satunya keinginan Pak Soleh Iskandar. Ini alhamdulillah Yayasan Darul Hidayah ini terwujud. Bahkan ketika minta bantuan kemanapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, linknya luar biasa sekali. Oleh karena itulah saya pesan kepada generasi berikutnya yang memegang yayasan harus punya link ke luar negeri ataupun link ke dalam negeri. Kita tahu Indonesia sekarang sudah merdeka. Link bagi umat muslim, satu, gunakanlah itu Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu untuk membangun program pendidikan Islam. Dompet Du'afa, Bank Syariah Indonesia, linknya itu sendiri. Bahkan kalau mau ke CSA, apakah ke PLN ataukah dulu ke Jepang, alhamdulillah saksinya Pak Didi ke sana. Kenapa seperti itu? Karena sekolah tidak mau lagi membebani orang tua, apalagi meminta iuran-iuran terhadap masyarakat di sekitar sini. Oleh karena itulah yayasan kita seharusnya link loncatannya ke jauh, seperti yang kami lakukan kemarin. Dapat 1 ruangan kelas dibangun menjadi 2, dapat 2 dibangun menjadi 4, bahkan terakhir 2013 seharusnya lokal itu 6 jadi 15 lokal. Bagaimana kami akan memberikan korupsi di situ? Karena ingin ini, gedung ini ingin terwujud, dan alhamdulillah dilakukan oleh peserta seperti Anda-anda ini. Saya memacu pada generasi berikutnya, kepada alumni ini Alia SMA ya. Bangun perguruan tinggi di Pasarean itu, tidak menutup kemungkinan bagi Anda kalau mau. Karena link banyak sekali sekarang. Nah, yayasan itu bisa berkiprah ke luar negeri, bahkan berkiprah di dalam negeri sendiri, ketimbang sekolah negeri. Diberikan kekuasaan yang luar biasa. Oleh karena itu kita perlu menghargai sesama, perlu menghargai. Insya Allah saya sudah usia 61 tahun, bisa membangun adalah selalu menghubungi orang tua, terutama yang dibina saya, membina saya adalah Kiai Hasan Basri dan reng-rengannya. Saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Dengan beliau itu tidak tahu tentang apa-apa, yang penting pelaksanaan.
Selalu berkomunikasi. Ketika kita mau bantuan dari luar negeri, kita berkomunikasi dengan orang tua. Ketika kita bantuan dari Kemenak, kita berkomunikasi kepada orang tua. Alhamdulillah ini terwujud. Berdasarkan komunikasi, penghargaan kepada orang tua yang tahu, yang peduli terhadap masyarakat dan pendidikan ini. Itulah barangkali ucapan yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Karena hari ini mudah-mudahan kita temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mudah-mudahan generasi yang saya banggakan, estafet bagi saya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, saya yakin di pasar itu akan ada perguruan tinggi. Karena asetnya dia masih punya di Lumur Kosong itu sendiri kurang lebih 1 hektar. Itu bisa digunakan untuk perguruan tinggi. Alumni lah di situ bergerak. Karena tidak sedikit alumni Pasarian ini sudah banyak, sudah manggung di DPRD, salah satunya Pak Ruhyat. Ini alumni di Pasarian sendiri. Dan tidak untuk kemungkinan 10 tahun yang akan datang, Anda ini akan menjadi bupati, Anda ini akan menjadi gubernur, Anda ini akan menjadi legislasi. Jangan lupa terhadap alma mater. Demikianlah, selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.